Bu Sekjen dan lain-lain yang telah meluangkan waktunya. Tentu malam hari ini adalah waktu untuk keluarga, waktu untuk mengerjakan tugas, apalagi yang kepala sekolah tentu banyak. Tapi kenapa kita masih bisa meluangkan waktu untuk Ikatan Guru Indonesia? Karena ada sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin kita tularkan, yaitu bagaimana kita bisa bergerak untuk berdampak. Terima kasih, salam sukses, selamat mengikuti kegiatan pelatihan manajemen organisasi. Kita adalah guru, Bapak Ibu. Guru dilahirkan dan ditakdirkan untuk merumuskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bisa bergerak dan juga bisa menggerakkan untuk kebaruan, untuk perubahan, bisa bergerak untuk berdampak. Siapakah guru-guru itu? Guru-guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia. Sharing and growing together, resilient. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pemicu atau penyemangat kami yang ada di Kalimantan Timur karena akan dijadikan ibu kota negara. Semoga semua berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi yang positif. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah penyajian materi tentang peraturan tentang guru yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Wahid Nara SPD MPD. Beliau juga adalah pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, teman-teman pengurus pusat, ya ada Bu Ari, Pak Frans, dan teman yang sempat hadir, yang maaf tidak sempat disebut satu persatu, Ketua Wilayah IGI Kalimantan Timur, Ibu Bunda Diana, bersama jajaran pengurus IGI se-Kalimantan Timur yang tentu sama-sama saya hormati. Izinkan saya awali dengan pantun. Air beriak tanda tak dalam, Cakep, air tenang seperti berlian. cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan izinnya lah kepada kita semua, atas semangat dan kecintaan kita kepada Ikatan Guru Indonesia sehingga bisa hadir di tempat ini. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian, para peserta PMO, tadi luar biasa kita dengarkan nasihat atau petua atau sambutan dari Pak Ketua Umum. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi Ikatan Guru Indonesia nanti berkantor pusat di Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Bapak Ibu sekalian, makasih kepada panitia yang memberikan tugas kepada kami untuk menyampaikan materi terkait dengan tentunya peraturan terkait dengan guru, terkait dengan tugas utama kita sebagai seorang guru. Ya baik, saya akan share screen materi yang kami bawakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu kelihatan ya? Pak. Ya, baik. Kelihatan. Ini kita akan membahas tentang peraturan guru.
peraturan tentang guru ya. Ini peraturan yang kita akan bahas ini tentu terkait dengan tugas keseharian kita. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri, mungkin ya tak kenal maka tak sayang ya. Saya Abdul Wahid ini lahir di Pinrang ya, di Sulawesi Selatan 16 Desember 1977. Saat ini bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Pinrang. Pengalaman organisasi kami itu saat ini sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Mantan waktu mahasiswa kami sempat aktif di berbagai organisasi dan salah satunya adalah Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian mantan Ketua KMPI Pinrang, kemudian aktif di Pers Mahasiswa dan Pers Umum, serta saat ini mantan pimpinan daerah Muhammadiyah di Pinrang. Pengalaman kerja ya sempat jadi wartawan dan hampir semua tingkatan kami ajar, mulai dari SD, terangkat di SD, kemudian dipindahkan ke SMP, lalu ke SMA 1 Pinrang, SMA 11, dan kepala di SMA 9, 3, dan 2. Nah, itu sedikit tentang kami, keseharian berada di Kabupaten Pinrang. Baik Bapak Ibu sekalian, materi ini tentu kita mesti banyak membaca soalnya karena ini terkait dengan peraturan, sehingga apa yang disampaikan ini mungkin agak kaku sedikit, tetapi ini tentu karena kita perlu betul-betul memahami terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, sebagai profesi tentu ini membutuhkan pengetahuan, keterampilan khusus dan etika profesional. Jadi kita ini adalah guru, ini adalah profesi, sehingga mesti memahami aturan tentang profesi kita ini agar kita bisa jalankan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya harus tepat. Nah, memahami aturan profesi ini tentu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tepat tentunya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat memahami aturan profesi? Nah, berikut ini beberapa manfaat mengenai pentingnya memahami aturan profesi kita ini. Ya, yang pertama tentu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ketika kita mengetahui ketika kita mengetahui manfaat dari aturan organisasi kita, ya pelayanan itu tentu akan lebih berkualitas. Kemudian memahami aturan profesi membantu memastikan pelayanan berkualitas kepada klien, pelanggan, atau masyarakat umum. Kemudian etika dan standar yang ditegakkan dalam aturan membantu menjaga integritas dan kepercayaan publik. Nah, ketika kita terus menjalankan aturan-aturan, ya tentu kepercayaan publik akan terus meningkat. Yang kedua adalah mencegah pelanggaran dan sanksi. Nah, tentunya ketika kita tahu aturan, ya tentu kita berupaya mencegah pelanggaran dan sanksi. Bukan berarti bahwa aturan dibuat untuk dilanggar atau ditekniki bagaimana supaya terhindar dari pelanggaran, terhindar dari sanksi dan sebagainya. Tetapi kita berupaya bagaimana menghindari pelanggaran dan sanksi itu. Yang pertama tentu memahami aturan ini biasanya ada sanksi atau konsekuensi hukum ketika kita melanggarnya. Nah, untuk itu ya kita harus pahami. Begitu juga dengan kapan kita melanggar etika, kebijakan, atau peraturan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini bisa terhindar ketika kita paham dan tahu manfaat dari aturan organisasi kita, aturan profesi kita. Selanjutnya adalah membangun profesionalisme. Nah, memahami aturan tentang profesi ini membantu membangun citra profesionalisme kita dan reputasi yang baik. Kemudian menunjukkan komitmen terhadap kualitas, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, itu pentingnya kita memahami aturan organisasi.
Nah, contoh aturan tentang profesi, setiap profesi memiliki aturan dan kode etik yang spesifik. Berikut ini ada beberapa contoh, yaitu contoh adalah kode etik terkait dengan etika guru, kemudian kode etik medis, profesi medis, kode etik advokat, jurnalis, dan sebagainya. Ya. Kemudian tantangan dalam memahami aturan profesi, ya, memahami aturan tentang profesi dapat menghadapi beberapa tantangan, seperti misalnya kompleksitas dan perubahan regulasi yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat aturan dari itu selalu berubah-berubah, sehingga kita tidak boleh ketinggalan dalam dalam mengupgrade terkait dengan aturan organisasi. Kemudian kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang aturan-aturan tersebut. Nah, ini tantangan dalam memahami aturan profesi. Ya, mungkin ya kita juga memang kadang kurang membaca terkait dengan aturan-aturan yang ada. Nah, untuk itu tips untuk memahami aturan profesi itu ya ada. Yang pertama itu kita membaca dan memahami aturan resmi dan kode etik yang relevan dengan profesi yang kita jalani saat ini sebagai guru. Kemudian memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam aturan tersebut. Ya, kadang-kala kita ini manusia ya memahami hak, tapi kadang kurang memahami kewajiban dan tanggung jawab. Untuk itu kita harus tahu dalam aturan tersebut. Kemudian mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional bisa dengan disediakan dari institusi atau organisasi profesi. Seperti yang kita lakukan saat ini ya, tentu ini merupakan salah satu hal agar kita paham tentang aturan profesi kita. Kemudian pelatihan ini membantu dalam pemahaman mendalam tentang aturan profesi dan aplikasi dalam konteks nyata. Dan masih banyak lagi tentu yang tips untuk memahami aturan profesi kita. Kemudian selanjutnya sebagai kesimpulan sesi ini, sesi ada dua nanti ini yang saya sampaikan, itu memahami aturan tentang profesi merupakan langkah penting untuk menjalankan tugas dengan baik, membangun profesionalisme, dan memberikan pelayanan berkualitas. Tetap diperbaharui dengan aturan dan regulasi terbaru, serta terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta PMO yang sama berbahagia, ini terkait juga dengan perlindungan profesi guru, ya. Nah, perlindungan profesi guru. Kita perlu pahami bahwa guru ini adalah jabatan profesi. Nah, berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Ya, mungkin guru bisa menjadi apa saja. Ada guru yang bisa jadi pemimpin, menjadi anggota dewan, atau jadi gubernur, jadi bupati, tetapi tidak semua orang yang bisa menjadi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen pada bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Itu tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Sementara pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 2 menegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik
pada perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu kita dalami kembali, apakah sebenarnya kita sudah menjalankan tugas ini dengan baik dan benar. Nah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesi guru, khususnya ASN, yang pertama guru dan ASN, yang pertama Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 guru dan dosen. Ya, undang-undang ini melalui perjuangan yang panjang saya kira, sehingga kita bisa juga dapat tunjangan profesi dan sebagainya, perlindungan dan berbagai hal yang kita dapat setelah lahirnya undang-undang ini. Meskipun ya kita sebagai guru ya kadang-kala terkendala dan berbenturan di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, terkait dengan bagaimana pendisiplinan siswa dan sebagainya. Ini biasa banyak terjadi kendala dalam melakukan mendidik. Nah, PP nomor 19 tahun 2017 perubahan atas PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Kemudian PP nomor 39 tahun 2000 tentang perubahan PP nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan. Kemudian ada Permendikbud RI nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang saya katakan tadi yang kadang berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kemudian peraturan selanjutnya yang berhubungan profesi ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian PP nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan, yang tentu di dalamnya ini menuangkan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Kemudian PP nomor 4 tahun 2022, perubahan PP nomor 57 tahun 2021, dan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, selanjutnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen itu pada pasal 1 ayat 13 ini terkait dengan organisasi yang kita jalankan saat ini, bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Jadi jelas di sini bahwa kita tidak melanggar aturan, bahkan kita sendiri yang menjalankan dengan baik dan benar, karena hanya guru yang bisa mengurusi guru. Pasal 14 ayat 1, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih sering menemukan guru yang bertanya kenapa mesti ada IGI, kenapa mesti ada organisasi guru yang lain. Nah, ini sudah jelas bahwa padahal sudah ada misalnya PGRI. Ini dalam pasal ini tidak mengatakan bahwa memiliki melaksanakan tugas keprofesionalan dan berhak memilih organisasi tertentu, organisasi misalnya satu saja. Ini kan tidak. Ini sudah jelas dalam pasal 14. Kemudian di pasal 41 itu sudah sangat jelas juga bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga sangat sejalan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Kemudian di poin 3, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, ini sekali lagi saya tekankan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Bukan guru wajib menjadi anggota PGRI atau anggota apalah, yang ini sudah jelas bahwa organisasi profesi. Nah, salah satu organisasi profesi guru adalah Ikatan Guru Indonesia. Kemudian di poin 4, pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaannya. Jadi sangat pantaslah Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, kemudian gubernur, bupati, dan kepala dinas di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur itu memfasilitasi kita sebagai organisasi profesi untuk menjalankan aktivitas atau menjalankan roda organisasi, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi ini sudah jelas saya pikir. Kemudian Ikatan Guru Indonesia ini adalah organisasi profesi merupakan perkumpulan dan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Nah, Ikatan Guru Indonesia adalah organisasi pendidik yang beranggotakan guru, ya dosen dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Ya, meskipun ada aturan-aturan nanti yang bisa dipertanyakan. Kemudian dasar hukum kita itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 13 yang saya bacakan tadi. Begitu juga di PP Nomor 19 Tahun 2017 berikut perubahannya. Kemudian didirikan pada tanggal 26 November 2009. Kita sudah disahkan oleh organisasi kita ini sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan nomor juga kemudian AHU garis datar 12 AH 01.06 tahun 2009. Itu sudah jelas dan sudah sah dan berbadan hukum. Nah, ini badan hukum Ikatan Guru Indonesia. Nah, kemudian perlindungan guru ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para guru hebat dan aktivis IGI yang tentu terus semangat dalam menjalankan roda organisasi kita ini, kita perlu pahami bahwa perlindungan guru itu ada beberapa macam. Yang pertama perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum terhadap beberapa tindak kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya mantan ketua IGI daerah, ketua IGI wilayah, sangat sering mendampingi teman-teman guru ketika bersentuhan dengan hukum, terutama waktu kami di ketua di wilayah di Sulawesi Selatan itu sering terjadi bentrok, baik guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan siswa, guru dengan LSM, guru dengan wartawan, guru dengan orang tua dan sebagainya. Itu sering terjadi, sehingga kita perlu ada perlindungan hukum. Dan bedanya kita ini di sini ya, sini sering saya alami juga ketika mendampingi guru itu karena beda kita dengan advokat atau pengacara. Kalau pengacara itu dia punya hak imunitas, hak kekebalan hukum ya, hak berbicara ketika mendampingi melaksanakan tugasnya. Nah, kalau kita ya itu saya sering miris melihat teman-teman guru di balik jeruji besi hanya karena persoalan pendisiplinan siswa. Sementara nanti jadi bebaskan ketika hanya faktor kasihan oleh orang tua yang melapor, nanti dicabut dicabut laporannya, baru mereka bisa lepas. Ya, ini sering kami mendampingi dan kasihan melihat teman-teman guru yang berusaha melakukan pendisiplinan siswa, tetapi justru berujung pada jeruji besi atau minimal di kantor polisi, pulang balik dan sebagainya. Ya, itu yang yang masih perlu kita perjuangkan bersama terkait dengan perlindungan hukum ini. Kemudian ada perlindungan profesi. Nah, perlindungan terhadap PHK ya
imbalan yang tidak wajar, kemudian pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan lain-lain. Nah, ini perlu kita melakukan perlindungan ini. Ya, beberapa juga itu ya karena saya juga kepala sekolah biasa. Sebenarnya saya kadang miris melihat gaji teman-teman guru honorer yang dibatasi, kemudian agak kadang tidak sampai misalnya 1 juta per bulan. Ini masih ada kita dapat sampai yang 15.000 per jam itu. Jadi kalau kita hitung-hitung ya itu belum sesuai dengan pendapatan minimal ya itu. Kemudian perlindungan keselamatan ya. Perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kemudian kecelakaan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko lainnya. Nah, ini kita perlu perlindungan seperti ini ya. Banyak kejadian-kejadian guru juga terjadi, ya ini kita merasa terancam, apalagi terkait dengan pemberian nilai dan sebagainya, ya itu yang terkadang kita butuh perlindungan seperti itu. Kemudian perlindungan hak ya, perlindungan atas hak intelektual. Nah, ini kita juga biasa membuat buku dan sebagainya, karya-karya kita, puisi dan banyak prestasi yang dicapai oleh guru, ini perlu ada perlindungan hak ya. Kemudian dengan cara melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan bersama, saya pikir Bapak Ibu sekalian, para peserta PMO Kalimantan Timur yang sama saya banggakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perlindungan profesi guru ini ya ada di sini ada skenario-nya, ada pembatasan dalam penyampaian pandangan, kemudian ada pelecehan terhadap profesi, ya kadang-kadang kita masih dianggap sebelah mata dan sebagainya, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas, kemudian pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, pemberian imbalan yang saya katakan tadi yang tidak wajar, nah itu perlu kita perjuangkan bersama. Kemudian perlindungan guru, ya pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Nah, ini penting ya, kita masih miris melihat teman-teman guru misalnya di daerah Papua, itu yang masih terancam tinggal melaksanakan tugas. Mungkin masih ada daerah-daerah lain, daerah konflik dan sebagainya. Kemudian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan seterusnya. Saya kira ini yang penting bagi kita semua. Kemudian manfaat, ya Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan akredit, bab 5 unsur dan sub unsur kegiatan, pasal 11 unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya adalah ya penunjang tugas guru meliputi ya melaksanakan kegiatan mendukung tugas guru antara lain menjadi pengurus ya di organisasi profesi atau kepramukaan. Itu sudah jelas ya, itu jadi kadang-kala yang terjadi di daerah itu ya langsung dia tuangkan bahwa khusus organisasi tertentu saja yang dia nilai, tetapi ya mudah-mudahan di Kalimantan Timur ini tidak terjadi seperti itu, seperti di beberapa daerah yang lain.
yang sudah mencantumkan mesti ikut organisasi tertentu. Nah, kemudian perlindungan hukum, ya ini ada ancaman, kemudian ada tindak kekerasan, perlakuan diskriminasi, kemudian intimidasi. Ini masih kadang kita terjadi seperti ini di daerah-daerah tertentu. Apalagi terkait dengan PPDB ini, mungkin di Kalimantan Timur ya bisa saja ada ancaman dan sebagainya. Kalau di Sulawesi Selatan ini, Bapak Ibu, ya khusus Kota Makassar itu ya ada beberapa yang terjadi insiden ya terkait dengan PPDB, membuat ketidaknyamanan para rekan-rekan guru. Kemudian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, ya bencana alam, kecelakaan kerja, kesehatan kerja dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mekanisme perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Bapak Ibu sekalian, ada namanya legitasi, kemudian ada non legitasi. Ini penyelesaian secara damai, ada juga melalui hukum. Nah, untuk itu ada bukti penyelesaian ya, itu selesai. Kemudian penyelesaian ini perkara itu melalui advokasi non litigasi. Ya, ada satuan pendidikan, kemudian organisasi profesi bisa memfasilitasi, kemudian Dirjen GTK, kemudian pemerintah daerah, provinsi, itu semua perlu ikut terlibat dalam menyelesaikan atau dalam mekanisme perlindungan guru tersebut. Kemudian perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja, serta perlindungan hak tadi. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan perlindungan hak ini. Ya, ini ada jelas dalam PP 19 tahun 2017 tentang guru, dirubah di tahun 2008. Ini ada PP 4642, guru memperoleh perlindungan dan melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian begitu juga dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan PTK. Kemudian pasal 2 ayat 6 perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D berupa perlindungan terhadap hak cipta dan atau hak kekayaan industri. Nah, ini tentu Bapak Ibu juga punya karya-karya buku dan sebagainya itu ini. Kemudian ini sedikit ya saya jelaskan terkait dengan apa sih advokasi non ligitasi itu. Ya, itu tadi saya jelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Kemdikbud ada dalam bentuk advokasi non ligitasi, yaitu konsultasi hukum, memberikan saran atau pendapat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Kemudian di mediasi, penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak ini. Kemudian pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidik dan tenaga pendidikan. Ini mendapatkan penasihat hukum, kemudian penyelesaian proses pidana, perdata atau tata usaha negara, dan pemenuhan ganti rugi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga menjadi masalah ini kadangkala ya misalnya jabatan tambahan seperti kepala sekolah itu kadang biasa belum selesai program, kadang 1 tahun dipindahkan lagi, belum ada pekerjaan terencana, tapi kekuatan politik, kekuatan apa, kedekatan dan sebagainya itu kadang menghantam itu guru, sehingga ini perlu juga nanti dipikirkan untuk dilindungi. Nah, mungkin di Kalimantan Timur tidak jauh beda dengan beberapa daerah lain yang kadang-kadang dipindah mendadak dan sebagainya, walaupun tidak ada kesalahan dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak hasil yang mengkhianati proses. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin kita lanjut ke diskusi kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator.
Siap, terima kasih Bapak Wahid Nara yang sudah memaparkan tentang materi yang luar biasa tadi. Semoga teman-teman semua peserta pelatihan manajemen organisasi di Kalimantan Timur bisa menyimak dan bisa melaksanakannya dengan baik. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan, boleh Bapak? Ya, Ya, silakan. siap. Dipersilahkan jika rekan-rekan IGI beserta PMO malam ini untuk mengajukan pertanyaan terkait tentang materi yang telah dipaparkan oleh beliau. Kami persilahkan 3 orang penanya. Buka mic, langsung sebutkan nama, asal, dari IGI mana, daerah mana, Ya. supaya Saya kita berbagi dapat. pengalaman juga ya, Bu. Mungkin ada teman-teman yang terkait dengan peraturan ini, mungkin ada pernah yang biasa atasi dan sebagainya. Jadi kita di sini berbagi, Bapak Ibu ya. Iya, betul Pak. Silakan rekan-rekan IGI Kalimantan Timur dan daerah, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan saja secara langsung. Ada itu Pak Fuad, silahkan Pak Fuad. Oke, ambil alih ya Bu Yanti. Silakan Pak Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Pak Fuad dari Kutai Timur. Ingin bertanya berkaitan dengan atau mungkin pengalaman kami di daerah kami organisasi keguruan. Suaranya agak kecil ya Pak, dibesarkan sedikit. Iya, sedikit suaranya. Oke, baik. Organisasi yang ada di tempat kami kan banyak organisasi keguruan. Gimana suara saya bisa terdengar jelas? Iya, ya sudah jelas. Ya. Papua. Nah, beberapa mungkin saya bisa mengatakan oknum yang mengedepankan atau mengutamakan satu organisasi keguruan yang lain. Ya mungkin notabene-nya sudah sejak lama. Dan kita guru-guru oleh oknum tersebut mengarahkan kita untuk memilih satu organisasi itu saja dan memungut iuran untuk semua guru. Seperti itu. Terus di mana kedudukan IGI sebagai salah satu organisasi guru juga sama seperti organisasi guru yang lain. Terus respon sebaiknya seperti apa? Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fuad. Bagaimana Pak Wahid? Apakah akan langsung dijawab? Iya, terserah, bisa tambah bertanya atau saya langsung jawab bisa juga. Oke. Bagaimana kalau langsung aja ya Pak ya, biar Oke. tidak lupa mungkin. Tadi Iya. pertanyaannya mungkin tentang organisasi guru yang pada intinya yang memungut bayaran kepada seluruh guru, seperti itu Pak Fuad. Betul. Ya, organisasi lain yang Ya. mengedepankan. Ya. Nah, bagaimana kita dengan IGI gitu, seperti apa? Apakah ada apa namanya, kontribusinya kepada IGI atau tidak, ataukah hanya untuk organisasi guru tertentu saja, seperti itu mungkin Pak.
Saya hanya ini aja memperjelas seperti itu. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira sangat menarik pertanyaan dari Pak Fuad terkait dengan ini, dan ini memang sering dialami oleh teman-teman. Hampir setiap saya bawakan materi, pertanyaan ini muncul karena memang ini kejadian di lapangan ya. Ada beberapa daerah yang melapor bahwa kadang kenaikan pangkatnya dulu itu kadang terhambat karena dia diminta kartu organisasinya, dia tunjukkan kartu IG, dia bilang bukan yang ini, yang mungkin yang hitam putih ya, kalau kita kan biru ya, dia cari yang hitam putih ya, sementara dia bukan anggota hitam putih ya. Jadi itu yang menjadi kendala juga, dan apalagi memang di hampir setiap daerah itu yang menjadi ketuanya itu adalah pejabat, sementara kita di gini ya kita ini guru ya itu. Nah, pengalaman kami waktu jadi ketua daerah dan ketua wilayah itu memang perlu ada pendekatan yang kita lakukan dan dibuktikan dengan karya, dibuktikan dengan pelatihan, dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita tutup telinga saja, apapun yang dia katakan ya kita tetap jalan saja ya. Malah waktu kebetulan saya tahun 2011 itu sudah jadi ketua IG di daerah, dan itu hambatannya luar biasa karena memang baru mulai IG ini, dan itu ya kadang kami diteror, dianggap sebagai pengkhianat karena memang ya saya ini dulu anggota IG, Bapak Ibu, anggota PGRI, anggota, karena waktu itu belum ada organisasi lain selain itu. Jadi saya terangkat PNS itu tahun 2003, itu otomatis ya pernahlah mengikuti kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan apalagi saya guru olahraga ya, biasa ikut dalam memperkuat tim karena kerjaannya kan ya itu porseni dan sebagainya. Jadi ya kita melakukan pendekatan tidak berhadapan-hadapan, kita buktikan dengan karya, kita buktikan kalau dihambat di sini ya kita cari penguatan yang lain, dihambat di pemerintah kita gandeng anggota DPR, kita ditahan di situ gandeng LSM, wartawan dan sebagainya. Itu yang pernah kami lakukan. Bahkan pengalaman kami itu waktu itu ya kita datangkan KPK ke daerah, baru kita pajang fotonya KPK di depan rumah jabatan bupati bahwa IG bersama KPK pencegahan korupsi. Wah, langsung dia cari undangannya Pak Bupati, padahal sempat kami dihalang-halangi, tidak bisa berkegiatan di dinas pendidikan, aula dinas pendidikan, tidak bisa berkegiatan di aula kantor bupati. Akhirnya kami di hotel dan mengundang KPK, akhirnya bisa dibantu dalam kegiatan. Bahkan kami ini sudah di Pinrang itu pernah masuk di APBD kabupaten di bantuan itu. Ya, yang penting melengkapi dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian struktur organisasi, kemudian kita serahkan ke Kesbang. Ya, Kesbangpol ya. Jadi itu bisa mendapat bantuan malah dari pemerintah. Ya, itu mungkin perlu yang kita rangkul, sistem rangkul kepada dinas di daerah. Kemudian itu tadi hambatan-hambatan kita harus jeli. Ya, kita siapa yang kuat di daerah itu kita gandeng. Ya, itu. Jadi saya pikir yang penting tidak memihak ke salah satu calon atau ikut dalam politik. Ya, artinya niat kita adalah untuk meningkatkan pendidikan.
seperti yang dilakukan Pak Ketum kemarin ya, menggandeng kita sampai di anggota sampai saya bersyukur sekali karena bisa membawakan materi di gedung DPR MPR. Ya itu luar biasa ya, yang dilakukan sehingga itu kuat kita. Ya, saya kira itu Bapak Fuad terkait dengan itu. Ya Pak, terima kasih banyak atas wejangan penjelasannya. Oke, baik. Mohon maaf, ini Bunda Diana, adakah? Terima Oh, kasih Pak. Ya, silakan Bunda dilanjut. ya, ya. Ah, Pak Wahid Nara, apakah diperkenankan nanti kalau ada lagi yang bertanya? Ya, kalau masih ada waktu kok ya, masih sembarang. Oh ya, baik-baik. Ya, masih bisa. Baik. Sesi pertanyaan pertama sudah selesai dijawab dengan lugas dan baik supaya menjadi pencerahan kita semua yang bukan hanya yang bertanya tetapi kita yang semua hadir di sini khususnya PD dan PW IGI Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya dipersilahkan langsung untuk penanya kedua. Dipersilahkan. Terus di Samarinda. Siap. Izin Pak Wahid Nara dan PP bahwa ini beliau adalah Pak Rusdi dari Samarinda merupakan Ketua PD IGI Samarinda. Silahkan Pak Rusdi. Oke, makasih Ibu Diana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terkait diskusi kita pada kesempatan ini ya terkait dengan regulasi atau peraturan profesi guru yang tadi dijelaskan bahwa ketentuan tentang guru itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru ya dan dosen gitu. Disebutkan tadi bahwa guru itu adalah pendidik profesional yang punya tugas utama, tadi sudah disebutkan itu macam-macam itu, dan saya kira pemaknaan profesi profesional ya di dalam regulasi Undang-Undang Guru Dosen ini adalah sebagai penguat bahwa guru itu harus mengikuti satu program yang disebut dengan pendidikan profesi, sehingga kita bisa memaknai bahwa ketika guru belum mengikuti satu program yang disebut dengan pendidikan profesi guru, maka guru itu belum dianggap profesional. Mungkin kita bisa memaknai seperti itu. Nah, ini kita lihat juga bahwa ketika guru sudah mengikuti program sertifikasi, maka dia kemudian mendapatkan satu apresiasi dari negara yang disebut dengan tunjangan sertifikasi guru. Karena guru yang belum mengikuti program pendidikan profesi yang berimplikasi pada tidak mendapatkan tunjangan profesi, maka bisa dikatakan bahwa guru itu belum dianggap profesional gitu ya. Belum dianggap profesional, dan kenyataannya bahwa dari sekian guru yang ada di Indonesia masih ada sekitar 1.000.000 angkanya ya, 1.600.000 ya guru yang belum tersertifikasi. Itu artinya undang-undang guru dosen yang mengamanatkan agar guru itu ditingkatkan derajatnya atau kualitasnya menjadi guru profesional, itu sampai sekarang di angka 50% lebih itu belum dianggap profesional. Nah, saya kira ini yang menjadi persoalan utama di
terkait dengan profesionalitas guru. Nah, kaitannya dengan ini, kenyataan ini, kemudian apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Saya kira kalau dari sisi pemerintahnya sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam inovasi-inovasi atau barangkali juga dari sisi political anggaran gitu ya. Misalnya di tahun ini saja anggaran untuk APBN itu di angka 650 triliunan ya. Tapi kenapa kenyataannya masih banyak guru sampai di angka 50% itu masih banyak guru yang belum sertifikasi. Artinya tidak mungkin, kalau mau dikatakan belum ada satu upaya serius untuk bisa mengangkat kualitas guru kita ke arah yang lebih baik. Karena kenyataannya tadi bahwa 50% guru itu belum tersertifikasi ya, di angka 1.600.000-an gitu. Kemudian dari sisi adanya organisasi profesi seperti IGI ini, kemudian juga mungkin bisa kita memperkuat peran kita untuk lebih mendorong lagi kepada pemerintah gitu ya. Karena kenyataan ini adalah kenyataan yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan terkait dengan peningkatan profesionalitas guru. Jadi dari sisi akses untuk bisa mengikuti pendidikan profesi masih terbatas, kemungkinan karena keterbatasan anggaran. Dari sisi yang lain bahwa kita belum bisa meningkatkan satu tingkat kesejahteraan guru ya melalui pendidikan profesi gitu. Karena kalau guru tersertifikasi itu artinya guru akan bisa mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mensejahterakan dirinya melalui tunjangan sertifikasi guru gitu. Nah, mungkin itu gimana Pak melihat dari sisi peran IGI untuk mendorong lagi pemerintah barangkali supaya kualitas guru itu lebih terupgrade ya melalui pendidikan profesi dan yang lain-lainnya lah seperti itu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Mungkin bisa minta pencerahannya dari Pak narasumber, Pak Wahid Nara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdi. Bagaimana Pak Wahid Nara? Apa bisa langsung ditanggapi? Bisa. Iya, saya pikir ya luar biasa pertanyaannya. Ya, terus terang di tahun 2005 undang-undang itu lahir ya. Di awalnya itu sebenarnya kita sanksi ya. Waktu itu kita guru masih apa betulin nanti ada sertifikasi atau TPG, tunjangan profesi guru itu. Itu masih meragukan waktu itu. Tapi alhamdulillah ya kita sebagai guru merasa bersyukur karena sudah diangkat derajatnya dan bukan hanya bahwa guru itu bukan hanya pekerjaan biasa, tetapi sudah menjadi profesi, sudah profesional, pekerjaan yang profesional yang dulunya hanya selalu kita dijadikan komoditas politik bahwa peduli pendidikan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah ada peningkatan waktu ini meskipun ya data menunjukkan bahwa belum mencapai 50% lebih guru kita itu tersentuh dengan TPG itu atau tunjangan profesi guru atau yang biasa kita kenal dengan sertifikasi itu ya, karena masih di data yang sebelumnya kan itu baru masih ada 1,63 juta ya yang belum, sementara yang sudah itu ya 1,35 ya kalau saya tidak salah data tersebut.
Berarti masih lebih banyak yang belum tersertifikasi dibanding yang sudah tersertifikasi. Itu memang karena ketentuan berlaku, artinya ini berbagai syarat yang diberikan oleh pemerintah untuk mencapai itu. Ya, saya lihat teman-teman itu ada ya lagi antri ya untuk mendapat tunjangan itu. Ya, saya lihat kalau di sekolah kami itu ya alhamdulillah sudah di atas 50% lah yang dapat tunjangan. Tetapi masih ada yang belum, meskipun dana yang digelontorkan untuk ke pendidikan itu ya tinggi 20%. Tetapi lagi-lagi ini yang Bapak Ibu sekalian, di awal kelahiran IGI itu sebenarnya kita merasa bahwa apakah kita ini kan perlu refleksi diri, apakah kira-kira setelah guru mendapat tunjangan profesi itu ada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, ada beberapa penelitian menganggap bahwa tidak terlalu signifikan peningkatan kualitas pendidikan dengan naiknya tunjangan itu. Ya, meskipun itu sebenarnya kita bukan itu tujuan utama, karena memang guru dari dulu mesti memang dihargai seperti itu. Tetapi sebagai organisasi profesional, ya kita mesti malu melihat data itu. Kenapa? Karena kok kurang peningkatan kualitas, maksudnya tidak terlalu signifikan. Untuk itu kehadiran IGI ya, ini perlu kita hadapi bersama, bahwa kita mesti terus meningkatkan kualitas kita, membuktikan bahwa tugas guru itu profesional dan memang layak untuk mendapat tunjangan itu. Nah, itu beberapa daerah kan sudah dapat TPG, dapat lagi TPP atau TUKIN, tunjangan kinerja, tunjangan tambahan. Beberapa daerah masih belum berlakukan. Saya tidak tahu di Samarinda, Pak. Mungkin dapat juga ya. Sudah dapat TPG, dapat juga TPP ya. Iya, ada. Ada ya. Ya, itu luar biasa perhatiannya. Meskipun masih ada teman-teman kita yang sementara berjuang atau dalam kondisi antri menunggu panggilan untuk mengikuti pelatihan atau untuk mendapat tunjangan profesi itu, karena ya tentu secara itu tidak otomatis ya, tidak otomatis. Di awal adanya TPG ini kan bahkan dulu tidak sesuai dengan ekspektasi sebenarnya, karena hanya mengumpulkan portofolio. Ya, beda dengan dokter kan dia ikuti dokter, kemudian kita lihat juga pengacara, dia mesti mengikuti malah lebih berat syarat-syarat untuk menjadi sebuah profesi yang betul-betul mendapat tunjangan profesinya. Tapi ini sudah, kalau dari saya mungkin ini secara berjenjang, tetapi insya Allah saya pikir sebagai organisasi profesi harus bersama memperjuangkan bagaimana teman-teman semua guru itu bisa mendapat, kalau bisa otomatis mendapat pas jadi guru ya langsung ikut tes agar bisa mendapat tunjangan profesi tersebut. Ya, saya kira itu Pak Rusdi menurut saya terkait dengan undang-undang profesi ini ya, karena memang kita dituntut untuk profesional sebagaimana dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi. Ya, saya kira itu Pak Rusdi. Baik, bagaimana Pak Rusdi? Apakah ada yang mau ditanggapi lagi atas paparan dari beliau? Ya. Sedikit Bu ya, Pak Iya, Wahid. apa-apa, Bu. Silakan. Ya. Kita sharing saja ya, barangkali kita lanjutkan diskusi ini. Begini Pak,
maksudnya secara politik anggaran, satu hal agenda pembangunan di bidang pendidikan secara nasional itu belum bisa dimaksimalkan, tetapi kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian mengabaikan agenda-agenda yang awal ini. Katakanlah penguatan guru melalui program sertifikasi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Di dalamnya memuat misalnya guru harus diikutkan di dalam pendidikan profesi. Kemudian setelah sekian tahun berjalan dari 2005 itu ya, karena undang-undangnya itu kan tahun 2005, Pak. Kemudian sekarang 2024, itu berarti sudah sekitar 19 tahun ya undang-undang ini berjalan. Lalu kemudian sekarang ini misalnya memunculkan program-program prioritas yang barangkali juga membutuhkan anggaran yang besar. Misalnya sekarang ini ada misalnya guru penggerak. Nah, guru penggerak barangkali saya anggap ini bukan amanah di dalam satu undang-undang khusus gitu ya. Tapi kalau penguatan guru mulai pendidikan profesi itu memang ada undang-undangnya. Kalau guru penggerak misalnya itu kalau saya pahami ya, mungkin bisa diluruskan kalau misalnya saya salah. Guru penggerak itu adalah aturan yang ada pada regulasi tingkat kementerian yang juga memerlukan pendanaan yang besar gitu. Dan kita lihat sekarang misalnya di semua daerah itu ada misalnya balai guru penggerak. Lalu kemudian sekarang ini rekrutmen guru penggerak itu sangat masif gitu ya, sehingga itu berdampak pada satu anggaran yang saya kira besar gitu ya. Saya kira besar anggarannya itu. Nah, artinya di satu sisi yang apa yang dimanahkan oleh undang-undang itu belum terselesaikan, tetapi kemudian kita beralih pada suatu program-program yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau saya menilai itu bagus sekali gitu ya. Saya melihat dengan adanya program guru penggerak itu kita bisa melahirkan kepemimpinan pendidikan yang transformasional gitu loh. Transformatif. Tapi memang itu penting ya. Satu sisi itu sangat penting, tetapi saya anggap bahwa apa yang menjadi program-program prioritas yang itu diamanahkan oleh undang-undang itu belum bisa dituntaskan secara maksimal gitu loh. Karena ini sudah berjalan selama 20 tahun undang-undang ini, tetapi kenapa sampai sekarang guru-guru yang tersertifikasi itu masih sampai di angka 50% lebih ya yang belum tersertifikasi. Nah, saya kira dari sisi politik anggaran ini yang perlu diperkuat atau ditekankan gitu ya. Nah, saya kira IGI juga perlu mengambil peran untuk bisa mendorong gitu ya, supaya kalau ada program-program yang lain misalnya dari guru penggerak, tapi ada satu hal yang penting juga untuk selalu diperkuat, yaitu peningkatan profesionalitas guru. Dan memang kenyataan ini juga menjadi hal yang pro kontra gitu ya, karena ada kesan bahwa yang menjadi prioritas sekarang ini adalah guru-guru penggerak, sementara untuk guru-guru yang memerlukan juga peningkatan skill dan kompetensi dan profesionalitas itu tidak disentuh secara maksimal gitu. Nah, saya kira itu Pak, mungkin minta tanggapannya dan pencerahannya. Terima kasih Pak Wahid Narah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Langsung saja, Pak. Ya, Silakan Pak. ya terkait dengan undang-undang itu ya sebenarnya political will-nya pemerintah terkait dengan anggaran untuk pendidikan itu sangat luar biasa. Saya lihat tingginya 665 triliun lebih ya untuk anggaran pendidikan. Itu dibagi dalam berbagai kegiatan ya, mulai saya lihat terbagi, ada malah ada ke beasiswa, ada BOS, dan termasuk sertifikasi di dalamnya anggaran itu. Ya itu termasuk pras di 3T itu. Jadi dari segi penganggaran ya, meskipun kita tahu bahwa ini yang paling lama tentang undang-undang guru dan dosen ini mengamanahkan bahwa guru itu mesti di salah satunya adalah poinnya mendapat tunjangan sertifikasi itu, peningkatan kesejahteraan dari para guru. Ya, karena memang banyak guru, ada beberapa guru yang baru ya secara bertahap untuk pengembangan itu ya. Terkait dengan tanggapan tadi, ada program-program prioritas ya, setiap menteri itu kan ada program, dan ya saya juga sepakat kalau program prioritas Pak Menteri ini sangat mengalami lompatan pendidikan ya, lompatan. Kalau dulu kita lihat yang ikut pelatihan-pelatihan itu, makanya ini salah satu tujuan juga berdirinya IGI, hanya beberapa guru saja, ada guru inti, guru apa, hanya itu terus yang melakukan pelatihan. Kalaupun pulang pelatihan dia tidak mengimbaskan. Tetapi ini kita semua diajak bergerak semua melalui PMM lah dan sebagainya. Kemudian ada Kombel, komunitas belajar, dan berbagai trik yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak kualitas guru. Ya, walaupun ada beberapa protes terkait dengan guru penggerak ini. Ya, karena guru penggerak ini seperti sangat luar biasa. Ya, maksudnya powernya sangat luar biasa. Kenapa? Karena ya bisa masih muda, kadang golongan 3B, tapi sudah bisa jadi kepala sekolah. Ini transformasi yang luar biasa yang dilakukan. Kalaupun memang kualitasnya bagus, ya memang tidak ada salahnya lah. Ya kebetulan saya juga memimpin Pak angkatan pertama sekolah penggerak. Nah ini program-programnya itu sangat luar biasa, dan termasuk kita di IGI kan masuk dalam organisasi penggerak. Dan ini program-program ini saya pikir saya juga membayangkan bahwa sebenarnya yang diadopsi ini ya mirip-mirip dulu waktu kita adakan waktu IGI lahir. Mengadakan pelatihan-pelatihan apa saja, berbagi, ini sangat luar biasa programnya. Nah, tinggal itu tadi memang Pak Rusdi, ini kita dorong agar teman-teman guru yang belum tersertifikasi itu bisa ikut menikmati dan ikut sejahtera jika dia memang dianggap sudah profesional. Ya, ini percepatan saya pikir yang perlu kita dorong, agar kalau sudah mencapai 80% ya alhamdulillah. Tinggal yang baru dan yang belum memenuhi syarat, yang belum tersertifikasi. Pada dasarnya sebenarnya kalau diuji secara kompetensi ya bisa saja ada teman guru yang belum tersertifikasi, tetapi bisa saja dari segi kualitas, dari segi apa kalau dites ya bisa jadi ada yang lebih hebat dari yang tersertifikasi. Tetapi tujuan utamanya juga kan bukan persoalan itu, tetapi persoalan bagaimana mensejahterakan guru yang lama dinanti untuk meningkatkan kesejahteraan guru ini. Ya, saya kira kalau itu saja mungkin Pak Rusdi. Terima kasih atas berbaginya, dan saya juga ya kita akan perjuangkan bersama. Ada beberapa rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman di pengurus pusat bersama teman wilayah kemarin pada saat raker dan melakukan kegiatan-kegiatan
rekomendasi ke DPR maupun ke menteri dan sebagainya. Jadi itu akan menjadi acuan dan kita akan perjuangkan bersama agar guru lebih sejahtera dan lebih terlindungi dari hukum dan sebagainya. Saya kira itu Pak Usti. Ya, terima kasih Pak. Diskusi yang ciamik banget ya, pencerahan untuk kita semua. Semoga benar-benar kita bisa jalankan dan kita perjuangkan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, tetapi yang singkat padat jelas karena waktu sudah menunjukkan hampir habis ya waktu kita. Ada yang ingin bertanya lagi? Singkat padat jelas ya. Tidak ada? Ya, sudah jelas mungkin semua ya. Ya, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah pertemuan kita malam ini hampir berakhir. Semoga pertemuan ini menjadi berkah. Pertemuan ini menjadi pembelajaran yang baik untuk khususnya IGI Kalimantan Timur dan untuk kita semua. Terima kasih bantuan, support menjadi narasumber di wadah kami yang sudah bekerjasama untuk melaksanakan bahu-membahu kegiatan ini. Apa yang kita ingin capai mudah-mudahan bisa tercapai dan kita bisa bersinergi bersama dari PD, PW, dan sampai ke pengurus pusat. Terima kasih kehadirannya. Semoga apa yang sudah disampaikan narasumber ini luar biasa bisa kita simak. Mudah-mudahan bisa kita cerna dengan baik dan dibawa pulang ke daerah masing-masing pengurusnya untuk menyampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang belum mengikuti ini nanti sebagai mencari pencerahan di awal. Juga pengurus wilayah yang sudah berjuang, yang sudah membantu kami, dan kami awali walaupun sebagai ketua wilayah tetap turun untuk membantu teman-teman yang maaf karena ada beberapa hal yang tidak bisa menjalankan tugasnya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil dan hampir berakhir dengan ucapan alhamdulillah kegiatan hari pertama ini kita selesaikan dengan baik. Semoga menjadi pembelajaran kita ke depannya sebagai pengurus baik di pengurus daerah maupun di pengurus wilayah khususnya untuk di Kalimantan Timur dan teman-teman semuanya. Agar kita menjadi lebih baik menjadi pengurus dan tahu tupoksinya di bidang yang sedang tadi Bapak Wahid Nara menjelaskan dengan apik dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang bisa kita simak. Kebetulan ini juga sudah direcord oleh teman kami petugas dari PW IGI. Semoga nanti menjadi bahan pembelajaran kami lagi, kami ulang lagi materi ini supaya lebih jelas lagi. Dengan ucapan alhamdulillah kembali, kami ucapkan mohon maaf lahir batin dalam pelaksanaan ini. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas nama pengurus daerah dan pengurus wilayah IGI Kalimantan Timur. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahid Nara sebagai pengurus pusat IGI. Juga ada saya lihat Pak Frans Berek PPIGI, kemudian Bu Ari Widi, juga wakil ketua umum ya. Mudah-mudahan semua ini menjadi satu silaturahmi yang baik dan tidak terputuskan. Kami nantikan di malam berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin. IGI Kalimantan Timur tetap oke, tetap jaya. Semoga dengan adanya pelatihan ini teman-teman IGI di daerah dan di provinsi mempunyai semangat yang luar biasa supaya kita lebih lagi mendekatkan diri untuk bersama-sama gayung bersambut agar program-program kita yang sudah kita canangkan ini bisa berjalan sesuai time yang kita tentukan sebelumnya. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu. Kami akan tutup ruang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IGI, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi caring wabarakatuh. and
Drawing Foto dulu ya, together. dipoto dulu ya teman-teman Boleh, sekalian. boleh. Sesi foto Nyalakan terakhir. dulu Silahkan. videonya. On cam ya Bapak Saya dan malu ini Ibu. habis bekam soalnya. Tidak apa-apa. Kita Apa? sama-sama pejuang sehat. Oke, Saya siap. juga mohon maaf ya, Bapak Ibu, jika ada dalam materi tadi ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ya, Siap. Pak. Pak, Terima siap Pak. Terima kasih, kasih Pak banyak Wahid. Pak Wahid Nara atas semua materinya. Alhamdulillah sudah berkenan Nanti hadir. di-share ya materinya. Ya, Nanti siap, kami share. siap. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sudah Pak. nyala semua videonya. Tolong on cam-nya dinyalakan semua yang masih hadir di sini. Ini partisipannya ada 26, harusnya nyala semua nih. Nah, Bu Ari kelihatan cantiknya kan sudah. Iya, Saya Bu kelihatan Ari, kah? ayo dibuka Boleh. semua Kelihatan. cam-nya biar kita bisa foto sama-sama. Pak Ari Pudin. Apa kabar? Salam kenal ya. Mohon maaf saya jarang buka kamera karena di Brau ini sinyalnya cukup luar biasa, luar biasa jelek. Baik, sudah nyala semua ya. Siap, siap. Udah, oke. Ya, kita foto ya sama-sama. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Pak Yuseto. Oh, ada Pak Yuseto ternyata, mohon maaf. Halo Pak Yuseto. Aduh. Selamat malam semuanya. Kapan masuknya ini? Masya Allah. Pak Yuseto masuk nggak bilang-bilang ini. Iya. Besok lagi dengan Pak Yuseto ya, besok ya, hari kedua ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih untuk banyak semuanya, minta semuanya, ikhlasnya. Bapak Ibu. Mohon maaf ini kami kekurangannya di sini. Assalamualaikum. Makasih Pak Assalamualaikum Ketua Ibu warahmatullahi Samarinda. wabarakatuh. Minta lidahnya ya. Ya, terima kasih Pak Rusdi, Bu Amalia. Bu Ari, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya pamit ya. Amalia. Bu Ari, Bu Ya, Pak Wahid, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak. Pak Yuseto yang sudah datang, makasih. Bu Ya. Pepe dan Ibu Faskur, Haji Fajar, makasih banyak udah datang. Mohon maaf kekurangan kami ya. Oh, mantap. Karena betul-betul Kalimantan Timur hujannya curah tinggi banget ya. Curah hujan tinggi banget, jadi sinyalnya mati. Penting saya tempat keluar juga tadi. Jadi Ya, yang mohon penting maaf. ceria semua wajahnya. Harus. Pada penting kepalanya. Lihat Pak, bukti ini Pak, kalau saya memang Perjuangan ini. Iya. Ini tidak ada istirahat Pak, 3 hari saya bimtek. Tambah hari ini lagi. Full, Iya, biasa. nggak ada jeda. IG itu kan tangguh orangnya. Jadi avatar Pak, saya Pak lihat Pak jadi avatar. Iya, betul. Programnya keluar semua ini. Pembawa acaranya nggak bisa, paksa deh ketuanya. Iya Pak, banyak Oke, yang saya sakit. mohon diri ya. Iya Pak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Ibu Faskur, makasih banyak sudah hadir ya. Salam Faskur, kenal. terima kasih. Udah sudah kenal sama Bunda ya. Ya. Oh, udah, Masya Allah. Terima kasih dan ketemu lagi. Bu Amalia, kita ngobrol sebentar dong. Iya, Bun. Gimana ini? Jadi pengurus di daerah? Iya, di Berau. Iya, Bun. Berau. Apa Ini nggak pernah sahabat saya, dikenalin? Bun. Nggak pernah dikenalin nih. Iya Bunda, Ya, ini bestie ya Pak saya Yuseto ini. ya. Pak Amalia ini bestie saya, sama-sama guru IPA, Sama-sama. sama guru SMP. Maksudnya gini, Sama-sama, ntar gini, kita itu saling menjaring di setiap daerahnya untuk menjadi fasilitator pelatihan gitu. Jadi IG itu bergerak simultan terus gitu. Bisa ya? Nanti Insya dari, Allah. nah siap ya. Nanti ada Bu Desi Ya. juga, ya kan? Iya, mohon maaf Bu Amalia, saya tuh mau aktif di IG Berau tapi ditarik sama Bunda nih PW jadinya. Kan ada sudah perwakilan satu-satu. Ya, aman, Bun. Iya, yang penting kita sinergi Begitu, ya. Mudah-mudahan saya bisa ke betul. Berau ya. Bismillah, mudahan bisa Ya, amin. menyapa. Saya belum bisa menyapa kemana-mana karena kegiatan juga sangat-sangat padat luar biasa. Ya. Ini tadi itu aja
tinggal cuma ganti baju ini. Tadi masih di hotel tadi 3 hari. Masya Allah. Belum Sehat lagi selalu, Bun. Amin amin. Karena di GPMB juga ada. Mau Hmm. nolak nggak bisa. Karena memang Ya, orang literasi ya, jadi ditarik ke situ lagi. Hmm. Pokoknya intinya terima semangat kasih semangat. banyak ya. Ya, Ya, Bun, ya. ya, Makasih, jangan Bu. lupa teman-teman lain dibawa diajak bisa masuk Ya, pengurus karena Ya. kita supaya ada sertifikasi sebagai pengurus dengan adanya PMO dasar menengah. itu masuk kok Bun ke Bu Amalia ke PMM tuh masuk. Kita pengurus itu bisa ada masuk poinnya. Bukan, maksudnya ini yang PMO-nya. Jadi Iya, kan PMO PMO juga. dasar, Iya. menengah dan lanjutan. Jadi kita nanti masih ada 2 PMO lagi nanti yang kita bincangkan Oh, supaya lebih matang oh. lagi ya. Nanti hadir ya Siap-siap, Bun. perwakilan dari daerah-daerah supaya ada sinerginya gitu ya. Biar Ya. bisa kita tuh nggak kesulitan Bu Yanti kasihan sendirian gitu. Saya juga kasihan gitu ya. Kebetulan sekretaris saya yang biasa aktif Ya. lagi sakit. Beliau lagi habis tugas di Mahulu. Oh, Iya, ada sekitar 2 minggu ya Bu Yanti ya. Iya. Nah, jadi beliau sekarang sakit gitu, jadi tidak bisa membersamai paksa lah dengan paksa dengan ya paksanya bukan dongkol-dongkol enggak sih, cuma berikhlasan aja lah sudah kita ya. ya, yang Mudah-mudahan penting sehat, Bun. Bismillah sebenarnya tepar-tepar juga. Harus tiga sehat. hari duduk, 3 hari duduk yang nggak main-main. Iya, luar Habis tadi suruh biasa. maju lagi, astagfirullahaladzim. Tugasnya 1 bulan, Semangat, Bun, semangat. RTL-nya 1 bulan, masih ada lagi. RTL-nya 1 bulan, Masya Allah. Jadi ya, pokoknya selalu support aja Bu Yanti, jangan bosan-bosan kalau Bunda minta tolong ya. Pokoknya kalau sudah kehabisan Allah. orang di Balikpapan, larinya tuh ke Bu Yanti gitu. Ya, Bu Karena Yanti siap itu, Bun. enggak Aduh. masalahnya Ya. sama, sama Bu Yanti udah lama banget kenalnya. Ya. Oh. Dari Gupres 2015 ke 16 gitu. Kami sama-sama di Jakarta ketemu. Hmm. Ya, ya, ya. Gitu. Gak sengaja juga sih waktu kita tuh pengadugerahan ya. Iya. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah energinya bagus, pertemanannya bagus, persaudaranya bagus, makanya Allah jadikan sampai sekarang dari tahun 2015, 16 sampai sekarang, Masya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita ini ya. Oke, Iya, kita Bun. persiapan untuk besok. Semangat ya Bu Oke. Amalia, ayo. Ya, gerain Setting. teman-temannya biar berau bisa luar biasa. Tadi ada Pak Bambang juga kok Pak tadi Bambang saya juga lihat. Ya, semangat, tapi beliau Pak baru Bambang. pulang juga dari Jawa habis ngantar anaknya Oh, yang di pondok. pesantren. Yang Iya. di pondok. Iya, iya, iya. Ini juga baru pulang tadi tuh, ganti baju saja, minta maaf. Oke lah, kita sampai Oke. ketemu besok lagi. Mudahan ada kesehatan yang baik, yang prima, Amin. dan kita Lupa loh berganti. direkam terus dari tadi, Masya Allah. Satu, Oh, Oh, iya, iya, iya. stop dulu. nanti di-cut nanti yang direkamannya.